Saudara-saudari yang terkasih, dosa bukan hanya sekedar merusak hubungan manusia dengan Allah dan dengan dirinya sendiri, tetapi juga merusak hubungannya dengan sesama dan dengan dunia ini. Itulah sebabnya mudah terjadi berbagai macam penyalahgunaan, berbagai macam penindasan, dan perpecahan di antara manusia. Maka ajakan kepada pertobatan juga berarti perbaikan atas semua kerusakan hubungan manusia itu. Gereja mengingatkan kita bahwa kedatangan Kristus ke dunia ini untuk meluruskan dan mengembalikan manusia ke jalan yang benar menuju hidup sejati. Kisah penangkapan Yohanes Pembaptis yang mengawali permulaan karya Yesus seolah membuktikan kesesatan dan kesewenangan manusia yang tidak lagi menghargai kebaikan dan kebenaran, tidak mau mendengarkan nasihat atau peringatan yang baik. Sikap seperti itu jelas tergambar pada sikap bangsa Yahudi yang memvonis saudaranya dari Galilea yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka dengan mulai berkarya dari tanah Galilea yang dianggap daerah hitam oleh orang Yahudi, ajakan Yesus untuk bertobat kiranya dapat membuka hati mereka, khususnya orang-orang Farisi dan para ahli kitab. Melalui karya Yesus, penginjil Matius mencatat tanah Zebulon dan tanah Naftali, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah melihat terang. Matius bab 4 ayat 15 sampai dengan 16. Kristus adalah terang yang datang untuk menjadi petunjuk jalan agar manusia hidup dan selamat. Ajakan Kristus kepada masyarakat Galilea untuk bertobat karena kerajaan surga sudah dekat diungkapkan oleh Kristus dengan memanggil keempat muridnya yang pertama untuk mengikuti Dia. Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Matius bab 4 ayat 19. Asas dasar tobat sama dengan menjadi pengikut Kristus, sama dengan menjadi murid Yesus, juga sama dengan menyatu dengan Kristus, sehati sepikir dengan Kristus. Begitu pula Rasul Paulus menjabarkan arti bertobat atau menjadi pengikut Kristus atau menjadi murid Kristus dengan membangun persatuan yang terbuka. Karena itu, kebanggaan menjadi murid Kristus dalam suasana eksklusif merupakan benih perpecahan. Bertobat dan menjadi murid Kristus itu berarti berusaha mengalahkan dosa yang menyebabkan perpecahan, pertentangan, permusuhan, bahkan penindasan di antara manusia. Santo Paulus menyatakan, "Saudara-saudara, aku menasihati kamu
demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. 1 Korintus bab 1 ayat 10. Semuanya itu sebenarnya telah dinubuatkan dalam kitab suci sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Yesaya bab 9 ayat 1-2a. Saudara-saudara terkasih, apakah kita sadar apa artinya menjadi murid Yesus, menjadi pengikut Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh berusaha dengan sesama membangun persaudaraan sejati yang menjadi ciri khas murid Kristus? Para saudara terkasih, pada tanggal 3 Oktober 2020 yang lalu, Paus Fransiskus menandatangani ensiklik Fratelli Tutti di Assisi, tempat kelahiran dan hidup Santo Fransiskus dari Assisi. Hari berikutnya, 4 Oktober, ensiklik tersebut dipublikasikan. Ensiklik tersebut bertujuan untuk mendorong keinginan akan persaudaraan dan persahabatan sosial. Pandemi COVID-19 menjadi latar belakang ensiklik ini. Kedaruratan kesehatan global telah membantu menunjukkan bahwa tak seorang pun bisa menghadapi hidup sendirian, dan bahwa waktunya sungguh-sungguh telah tiba akan mimpi sebagai satu keluarga umat manusia, di mana kita adalah saudara dan saudari semua. Maka melalui ensiklik ini, Paus ingin agar kita terus membangun persahabatan sejati, persaudaraan sosial, agar kita sungguh-sungguh dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan harmonis. Marilah kita dalam keheningan di hadapan Sakramen Maha Kudus terus menyadari akan panggilan Tuhan, akan ajakannya untuk bersatu sebagai saudara, membangun persaudaraan sejati dengan semua orang yang berkehendak baik, sebagaimana juga dilukiskan Paus dalam ensiklik tersebut dengan kisah orang Samaria yang baik hati. Semoga kita pun juga mampu menjadi orang Samaria yang baik hati, yang sungguh peduli dan peka terhadap kebutuhan sesama, terus membangun persahabatan sejati yang didasari pada kasih yang tulus dan ikhlas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.